Para mahasiswa yang berbahagia, sebelumnya saya sampaikan salam panganjali umat. Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kertawayantu Wiswatah. Semoga pemikiran yang baik datang dari segala penjuru. Swaha. Selanjutnya saya sampaikan puja dan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atas sihwara nugerahanya. Pada kesempatan ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pertemuan pertama ini, pada kuliah pertama ini, saya fokuskan untuk pengenalan, yaitu pendidikan agama Hindu. Di antaranya dapat saya sampaikan sebagai berikut. Nanti pertama saya akan membahas sedikit mengenai keteraturan dan keharmonisan merupakan dasar untuk mencapai kebahagiaan atau moksartam jagadita yaca iti dharma dalam istilah Weda, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua saya menyampaikan yaitu tujuan pembelajaran pendidikan agama Hindu. Yang ketiga adalah kami menyampaikan yaitu susunan materi pembelajaran agama Hindu. Baiklah, kita mulai pada option yang pertama, yaitu bahwa keteraturan hidup manusia itu sebagai makhluk individu maupun sosial, itu sebagai salah satu syarat untuk mencapaikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keharmonisan di dunia ini. Keharmonisan yang dimaksud adalah dikenal dengan istilah Trihita Karana, yaitu keharmonisan hubungan manusia dengan alam, sesama manusia, Sang Pencipta, atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Maka usaha untuk merealisasian dari hal tersebut ini menjadi suatu norma untuk mengarahkan eksistensi dari masing-masing individu manusia di dalam kebersamaan antar sesamanya maupun alam semesta dapat terwujud, mengingat juga di sisi lain bahwa manusia juga berhakikat sebagai makhluk individual, sehingga sebuah kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup seorang manusia akan berhadapan dengan kepentingan manusia lain, dan pada akhirnya konflik kepentingan akan lahir. Maka keteraturan dan keharmonisan inilah menjadi perhatian khusus kami di dalam pendidikan agama Hindu di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Pendidikan Agama Hindu di Universitas 11 Maret Surakarta ini. Baiklah, selanjutnya kami sampaikan tujuan pembelajaran pendidikan agama Hindu. Sebagaimana diketahui, pendidikan agama Hindu adalah sebagai bagian daripada pendidikan nasional, bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang ada merupakan rangkaian konsep, program, dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasar pengertian tersebut, tujuan pembelajaran pendidikan agama Hindu di perguruan tinggi merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang beretika. Secara eksplisit atau secara spesifik, pembelajaran pendidikan agama Hindu di perguruan tinggi bertujuan untuk satu adalah untuk memperkuat agama Hindu itu sendiri, terutama menekankan kepada ajaran filsafat atau tattwa masyarakat Hindu sebagai norma di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar etika
sebagai mahasiswa, sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga adalah untuk mempersiapkan daripada mahasiswa agar mampu menganalisis dan menyelesaikan dengan berbagai solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas agama. Kemudian yang keempat adalah untuk membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan terhadap alam lingkungan, serta penguatan masyarakat yang beretika, demokratis, berkeadilan, bermartabat, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika untuk mencapai keharmonisan dan kebahagiaan. Kemudian perlu saya tambahkan di sini bahwa capaian pembelajaran pendidikan agama Hindu itu adalah pertama adalah memiliki kemampuan analisis berpikir rasional, bersikap kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual dalam mengenali masalah-masalah dan memberi solusi berdasarkan nilai-nilai tattwa atau filsafat, etika, dan upacara. Yang ketiga, mampu menjelaskan dasar-dasar kebenaran agama adalah norma yang mampu untuk membentuk karakter yang beretika dalam melaksanakan nilai-nilai kebenaran agama atau dharma agama dan aturan-aturan negara atau dharma negara. Kemudian yang keempat, mampu mengimplementasikan dan melestarikan nilai-nilai agama Hindu dalam realitas kehidupan baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Yang kelima, memiliki karakter ilmuwan dan profesional yang religius dan beretika sebagai masyarakat Republik Indonesia. Kemudian saya berikutnya menyampaikan yaitu susunan materi pembelajaran. Sebagaimana diketahui, mahasiswa semester 1 pendidikan agama Hindu ini pembelajaran kita waktunya adalah 16 kali pertemuan. Yang 2 itu adalah untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi yang waktu efektif sebetulnya pembelajaran kita selama 14 kali pertemuan. Oleh karena itu kita harus mampu untuk mengoptimalkan waktu yang durasinya 14 kali pertemuan itu, sehingga susunan materinya dapat saya sampaikan sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah sejarah agama Hindu. Ya. Yang pertama adalah latar belakang geografi dan etnologi India. Yang kedua adalah perkembangan agama Hindu di India. Yang ketiga, masuknya agama Hindu ke Indonesia. Keempat, data peninggalan sejarah Indonesia. Yang kelima, agama Hindu di Indonesia. Mengapa sejarah kita awali dengan India? Karena kelahiran daripada agama Hindu itu adalah di India sendiri, yaitu muncul di lembah Sungai Sindu, yaitu adanya peradaban Hindu itu muncul di sana, termasuk juga Wahyu Suci Weda itu diturunkan di sana oleh diterima oleh para maharsi dari Brahman atau dari Ida Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, susunan materi
ajar untuk materi agama Hindu. Yang kedua adalah pengertian dan tujuan agama Hindu. Pengertian agama Hindu tadi, pengertian dan tujuan agama Hindu. Tujuan agama Hindu sebenarnya adalah untuk mencapai yaitu moksartam jagatita yacaiti dharma. Moksa itu artinya kebahagiaan lahir dan batin, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian di sini kami sampaikan juga pengertian agama. Jadi agama itu adalah dari kata a dan gam, akhiran a. A itu artinya tidak, gam itu artinya bergerak. Jadi agama itu adalah tidak bergerak, jadi sesuatu yang langgeng. Kemudian tujuan agama Hindu dalam Weda, itu tadi sudah saya sampaikan untuk mencapai moksa. Yang ketiga, kerangka dasar agama Hindu mengenai pengertian Weda. Jadi Weda itu adalah bahasa Sanskerta, yaitu wid itu artinya pengetahuan. Jadi Weda itu artinya ilmu pengetahuan. Tapi yang diajarkan di dalam Weda itu adalah pengetahuan yang dikenal dengan parawidya dan aparavidya. Jadi pengetahuan duniawi dan pengetahuan keagamaan. Kemudian yang ketiga kami sampaikan yaitu materi kerangka dasar agama Hindu mengenai yang pertama adalah pengertian Weda itu. Bahasa yang digunakan dalam Weda, kita tahu bahwa Weda itu setelah ada bahasa Sanskerta, jadi Weda itu ditulis dalam bahasa Sanskerta. Tetapi bahasa yang dulu bagaimana Tuhan itu menurunkan wahyu itu kepada para maharishi itu menggunakan bahasa Daiwaiwak, yaitu bahasa dewa. Ini yang sulit kita tahu, tapi sekarang karena sudah ada bahasa Sanskerta, jadi kita juga sedikit banyak memahami tentang bahasa yang digunakan di dalam Weda itu sendiri. Kemudian kedudukan Weda dalam ajaran agama Hindu. Kemudian para resi penerima wahyu suci Weda, ini dikenal dengan Sapta Resi, ada 7 jumlahnya para resi itu. Kemudian mengenai umur kitab suci Weda. Umur kitab suci Weda ini ada yang mengatakan Tilak, itu seorang tokoh dari India, itu menyampaikan bahwa Weda itu sebenarnya sudah ada 6000 sebelum Masehi. Tapi menurut hasil dari Mahasabha di Indonesia, diperkirakan Weda itu sudah ada sekitar 2500 sebelum Masehi. Jadi kami mengikuti yang ini saja, yang 2500 sebelum Masehi. Kemudian pembagian dan isi kitab suci Weda. Jadi pembagian isi kitab suci Weda itu yaitu ada yang disebut dengan Aranyaka, kemudian juga ada Upanishad, ada Sruti, ada Smrti. Kemudian untuk selanjutnya, materi selanjutnya, kita akan memasuki pokok-pokok keyakinan agama Hindu. Yaitu pertama adalah pengertian Sraddha. Sraddha itu artinya keyakinan. Jadi kalau orang beragama tentu saja pertama harus memiliki keyakinan dulu. Kemudian kondisi Sraddha umat Hindu di Hindu bagaimana? Kemudian perilaku Sraddha umat Hindu. Kemudian upaya meningkatkan Sraddha. Kemudian juga renungan Sraddha umat Hindu. Kemudian yang terakhir bagian-bagian Sraddha itu yang dikenal dengan Panca Sraddha. Jadi keyakinan umat Hindu yang pertama itu adalah percaya adanya Tuhan atau Brahman kalau dalam bahasa Weda, yang Widi, kalau di Indonesia disebut yang Widi.
Kemudian yang kedua adalah umat Hindu harus percaya adanya Atman. Jadi manusia ini terdiri dari jasmani dan rohani. Jadi rohaninya inilah Atman. Kemudian percaya adanya hukum karma pala. Yang keempat, percaya adanya punarbawa atau reinkarnasi atau samsara. Dan yang kelima, tujuan akhir keyakinan ini adalah untuk percaya adanya moksa. Jadi moksa itu tidak lahir lagi ke dunia. Sudah pamoreng lan kaulo Gusti di sini sudah bersatu dengan Tuhan. Kemudian materi berikutnya kita berikan juga catur asrama, yaitu Brahmacari, Grihasta, Wanaprastha, Biksuka atau Sannyasin. Brahmacari itu adalah masa pendidikan. Jadi mahasiswa ini termasuk adalah masa memasuki masa Brahmacari. Jadi ini ada dharmanya. Orang berpendidikan, apalagi saudara sekarang sudah mahasiswa, masa pendidikan ini tentu saja ada tata tertib di kampus, itu juga harus dilaksanakan sebagai bagian daripada kehidupan Brahmacari. Kemudian kalau tingkatan yang kedua, kalau mahasiswa sudah lulus dari pendidikan, baru menginjak Grihasta. Grihasta itu adalah dari kata Griya Hasta. Griya itu artinya rumah. Jadi ini mulai memasuki rumah tangga. Jadi kalau mahasiswa sudah lulus, sudah bekerja, nah di situ wajib juga melaksanakan Grihasta ini. Kemudian Wanaprastha. Wana itu artinya hutan. Jadi kalau orang dulu itu ingin memperdalam spiritual itu harus pergi ke hutan. Tapi sekarang kalau kita hidup di kota, hutan-hutan sudah banyak yang gundul sekarang. Gimana caranya Wanaprastha dilakukan? Wanaprastha ini sebetulnya orang itu sudah tingkatan separuh adalah melaksanakan hidup duniawi, separuh sudah pengabdiannya kepada agama atau spiritual. Kemudian yang keempat adalah biksuka atau sannyasin. Sannyasin ini adalah tingkatan sudah pengamalan ajaran dharma. Ya. Yang keenam adalah yadnya. Yadnya itu pengorbanan suci. Jadi kita melaksanakan yadnya dalam agama Hindu. Itu diantaranya akan dibahas di sini pengertian umum dari yadnya. Yadnya itu dari kata Sanskerta yads, itu artinya berkorban. Jadi ini biasanya ada macam-macam yadnya samskara, ada tujuan yadnya samskara. Yadnya ini ada jumlahnya 5, dikenal dengan panca yadnya. Berikutnya. Pancayadnya itu terdiri dari dewa yadnya, resi yadnya, kemudian pitra yadnya, manusia yadnya, dan buta yadnya. Jadi yadnya itu dikelompokkan menjadi 5, dikenal dengan pancayadnya. Kemudian sadarsana. Sadarsana ini artinya berpikir kritis, ini filsafat ini. Jadi tujuan darsana itu, kemudian klasifikasi pokok-pokok ajaran sadarsana itu adalah ada yang dikenal dengan filsafat nyaya, Vaisesika darsana, Purwa Mimamsa darsana, Samkhya darsana, Yoga darsana, dan Utara Mimamsa atau Vedanta. Yang terakhir yaitu Niti Sastra dan Artha Sastra. Niti Sastra itu akan dibahas di sini mengenai pengertian Niti Sastra. Jadi Niti Sastra ini bisa dikatakan ilmu tata negara sebetulnya, tapi juga di dalamnya berisi tentang kepemimpinan menurut ajaran agama Hindu. Kemudian sifat-sifat pemimpin, juga fungsi-fungsi daripada pemimpin. Jadi pemimpin itu sifatnya ada yang demokratis, laissez-faire, ada yang liberal, dan sebagainya.
Kemudian itulah arta sastra akan dibicarakan ini tentang ekonomi daripada Hindu dan ajaran dalam arta sastra. Demikian saya kira materi yang mahasiswa akan hadapi di dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu. Maka saya kira pengenalan kami tentang pembelajaran pendidikan agama Hindu akhirnya kami akhiri sampai di sini. Saya sampaikan salam Paramasanti. Om Santi 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 Om. Semoga damai di hati, semoga damai di bumi, semoga damai selama-lamanya. Terima kasih.